untuk diabetes seperti apa Pak? Jadi cara kalau kerjanya sebagainya NSTM ini? Iya, jadi kalau secara klinis itu orang diabetes itu kan produksi insulin turun drastis. Ya, pankreasnya nggak bisa memproduksi insulin ya. Pada bagian tertentu di pankreas itu namanya pulau Langerhans itu yang mengeluarkan hormon insulin itu mengalami degenerasi. Jadi mati lebih cepat. Harusnya bisa lifetime-nya bisa lebih panjang. Ini kok karena mungkin pola makan, pola hidup yang dan itulah yang terus kemudian membantu pulau Langerhans ini untuk tetap memproduksi insulin. Jadi dengan aktifnya sel di pulau Langerhans itu dampaknya kepada produksi insulin. Ya. Jadi tidak ada kemunduran. Jadi betul. itu terus kemudian mencegah orang untuk diabetes. Oke, jadi perlu pemirsa ketahui kenapa orang sakit diabetes itu karena pankreasnya, sel yang organ yang namanya pulau Langerhans tadi itu nggak bisa memproduksi insulin secara teratur. Padahal insulin itu dibutuhkan untuk mengangkut gula dalam darah dan memecahkan. Dan gula dalam darah itu nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh juga kurang. Tidak boleh. Harus sedang seperti itu. Betul kan, Pak? Betul. Nah, kalau tinggi itu hiperglikemia, kalau rendah itu hipoglikemia. Hiperglikemia itu ya kadar gula dalam ketinggian tinggi, ya. Terus kemudian kalau hipoglikemia biasanya rendah ya. Dan biasanya itu diukur dengan berbagai metode. Ada acak, ada 2 jam setelah makan. Jadi Pak Sarjono, gula darah kurang drop itu juga bisa dikatakan diabetes juga ya? Ya biasanya kalau orang diabetes itu kan biasanya begini, mengkonsumsi obat diabetes sehingga biasanya yang oral anti diabetes, terus kemudian dicegah untuk mengurai jadi darah sehingga kadang-kadang dia hipoglikemia. Iya, makanya biasanya harus selalu diperiksa kalau pakai oral anti diabetes apapun itu harus selalu diperiksa, dipantau. Khawatir ada hipoglikemia. Khawatir kadar gulanya kurang, betul. Atau khawatir kadar gulanya terlalu naik. Ya. Nah, dampaknya kalau gula darahnya terlalu drop, misalnya cuma 50, 70 kan normalnya kan antara kisaran 100 sampai 120 ya, Dok? Iya, betul. Gitu. Ya, jadi kalau itu rendah maka tubuh terasa lemas karena itu ada energi itu. Dalam gula itu ada energi sehingga dia bisa melakukan aktivitas. Kalau itu terlalu rendah atau hipoglikemia maka dia lemas. Nah, pada saat itu pertolongan daruratnya bisa minum air dikasih gula sedikit bisa menaikkan gula dalam darah sehingga dia nggak lemas, dia punya tenaga. Sebaliknya kalau kadar gula terlalu tinggi dampaknya kalau gula itu terlalu tinggi, kalau misalnya terjadi beberapa organ itu juga kadang-kadang tidak butuh gula terlalu tinggi gitu. Dan pada proses-proses tertentu seperti orang luka dan sebagainya itu menghambat fibrinasi, pembentukan jaringan yang kering itu sehingga tetap basah aja. Sehingga orang kena luka susah sekali untuk kering. Makanya kalau orang mau operasi mau apa itu memang kadar gulanya biasanya dokter menganjurkan untuk normal dulu. Sehingga ada kasus diamputasi dan sebagainya. Bahkan bisa menyebabkan glukom ya. Ya, kalau diamputasi itu karena jaringannya sudah nekrosis, sudah nggak hidup lagi. Dipelihara pun juga tidak hidup. Terus peranan NSTM untuk orang yang sakit diabetes tadi, terusan dosisnya seperti apa nih Pak Sarjono? Karena itu pada ranah pencegahan dan juga bisa dipakai sebagai komplement dari obat-obat diabetes juga bisa. Selain pencegahan untuk pengobatan juga ya? Mendukung, supporting dalam pengobatan karena memang tidak bertentangan. Nah kalau untuk orang-orang yang diabetes cukup 10 tetes 1 gelas. Pemirsa NASA, dimanapun Anda berada, saran dari Pak Sarjono, ahli kesehatan dan praktisi juga, sudah punya beberapa kasus diaplikasikan kepada pasiennya. Dan hasilnya memang positif untuk orang yang sakit diabetes itu dengan cara setiap kali minum dikasih 10 tetes NSTM. 10 tetes NSTM. Selain itu galon tempat kita minum itu dikasih
Ya 100 tetes. 100 tetes. Ini aplikasinya pagi, siang, sore selain air minum itu? Iya, jadi selain kebutuhan pokok, artinya untuk makan kebutuhan selesai makan. Ya paling tidak kalau misalnya satu hari paling tidak 6 gelas ini minimal itu. Oke. Jadi Pak Sarjono, selain NSTM yang galon Anda sudah dikasih 100 tetes tadi, masih ditambahkan untuk orang sakit diabetes itu 10 tetes per gelas ya. Dijamin insya Allah ya kadar gula Anda akan tetap stabil. Dan kesaksian kami Pak Sarjono, ibu saya juga diabetes, konsumsi NSTM seperti yang Bapak sarankan, itu makan apa saja enak sekarang. Ternyata gula darahnya itu tetap stabil. Itu tetap saya pantau terus karena orang yang sakit itu kan kita nggak bisa lepas semuanya ya. Pantau, jadi kadar gula ya kalau kadang-kadang diacak, kadang-kadang di gula puasa atau 2 jam setelah makan, jadi dikombinasi. Nah untuk menjaga supaya tidak terjadi hipoglikemia. Oke, itu yang untuk diabetes. Sekarang kalau untuk jantung itu penjelasannya gimana itu? Jantung adalah sistem kardiovaskuler, bagian inti daripada sistem kardiovaskuler, sehingga sangat vital ya bagi kehidupan seluruh organ tubuh, karena jantung mengedarkan darah yang berisi nutrisi dan kembali membawa sampah yang siap dikeluarkan oleh tubuh, bisa melalui urin, melalui ginjal, urin juga bisa melalui pembuangan bahan yang sudah diserap tadi masuk ke usus besar, dijadikan feses atau melalui keringat. Nah, jadi sistem pembuangan seperti itu untuk menjaga stabilisasi, diperlukan jantung yang sehat, metabolisme jantung supaya sehat. Diperlukan jantung yang kuat. Betul. Terus cirinya ini Pak Sarjono, jantung yang ada masalah atau orang yang sakit jantung itu cirinya apa? Ciri yang bisa kita ketahui? Ya jelas kalau dari tekanan darahnya ya harus kisaran 120/80, kalau anak-anak 110/70, orang dewasa 140/90. Dari tensi yang pertama itu tensi yang normal ya. Iramanya tidak ada aritmia atau disritmia, itu dia degup jantungnya itu berirama. Nah iramanya ini juga harus normal, irama jantungnya normal. Terus kekuatan tekanan juga normal karena dia harus mensuplai darah ke seluruh tubuh dan mengambil menerima darah dari seluruh yang sudah beredar di tubuh menuju ke jantung lagi. Gitu. Ini kadang ada semacam ciri khusus. Kadang orang yang sering berkeringat di keningnya ini di malam hari itu banyak keringatnya, itu apakah bisa diindikasi dia sakit jantung? Ya kalau secara medis tentu harus melalui pemeriksaan namanya elektrokardiogram. Ya, jadi secara pemeriksaan umum bisa melalui melihat irama jantung. Yang jelas orang itu bisa bisa di kategori penyakit jantung itu kalau tekanannya bisa kurang, bisa lebih. Ya kalau darah rendah dia terlalu rendah, kalau tinggi itu harus distabilkan. Jadi secara statistik ya kesehatan jantung itu bisa dilihat dari tekanan darahnya ya. Angka normatifnya itu berdasarkan usia. Ya normatifnya berdasarkan. Jadi nggak patok 120/80 itu dewasa dan antar ras itu. Jadi perbedaan itu statistik kesehatan itu memang berkisaran di situ. Nah untuk indikasi yang kedua juga harus dilihat dari iramanya. Ya, kekuatan detakannya, stabil tidaknya iramanya, terus kemudian kalau secara radiologis dilihat besarannya ini jantungnya ødem ada gitu ya. Jadi banyak. Kalau yang dirasakan orang biasanya ya banyak, termasuk tadi yang sering gemeteran, tremor, sering lemes, tiba-tiba terus kemudian sakit di daerah dada. Ini kemungkinan besar dia ada
masalah dengan jantungnya. Baru kemungkinan, belum tentu penyakit jantung. Betul. Lebih tepatnya harus dicek Dicek. up. Iya. Ya, betul. Tapi darah tinggi atau darah rendah itu bisa dikategori penyakit jantung nggak, Dok? Kalau sebetulnya sih itu sistem kardiovaskuler itu salah satu intinya adalah jantung dari sistem itu. Nah, dikatakan penyakit jantung juga bukan ya, tapi hipertensi adalah penyakit-penyakit yang termasuk dalam penyakit kardiovaskuler. Oh, Gitu. itu ya. Ya, kardiovaskuler itu adalah satu sistem peredaran darah di mana jantung berfungsi sebagai sentralnya. Sentralnya jantung. Terus kalau itu misalnya ya ada trouble itu Nah, pakai apa tuh aplikasinya pakai ya, NSTM jadi- itu Nasatres Mineral gimana itu Ya, dosisnya jadi- dan sebagainya. Jadi untuk kelainan-kelainan yang jantung, yang biasanya yang non struktural, gitu, fungsional biasanya itu karena biasanya ada kepekatan di darah itu, ya. Jadi konsentrasi darah itu pekat, banyak kandungan-kandungan, misalnya kolesterol yang terlalu tinggi, banyak kandungan tertentu yang terlalu tinggi, ada penggumpalan dan sebagainya. Jadi kalau ada emboli, ada trombosis itu yang menyebabkan penyakit-penyakit jantung. Nah, trace mineral dengan komposisi mineral yang sangat bagus ini berfungsi untuk mengencerkan kekentalan itu sehingga sirkulasi darah ya sistem kardiovaskuler tadi meringankan jantung sebagai inti daripada sistem kardiovaskuler sehingga tidak berat mompanya begitu. Betul, ya. iya. Jadi jantung juga akan sehat. Gitu. Jadi kalau darah ini encer, maka jantungnya akan sehat. NSTM berfungsi mengencerkan darah dari Iya. gumpalan-gumpalan, ya bisa dilihat secara klinis ya pada kalau di laboratorium ya bisa dilihat juga di lab blood analysis bisa. Iya. Itu sebelum minum itu bergerombol begitu sel-sel darah itu, baik sel darah putih maupun merahnya. Tapi begitu setelah minum NSTM itu 20 menit itu dites ulang, dilihat itu sudah berpencar, Gitu sudah ya? encer gitu. Oke. Nah itulah yang membantu jantung sebetulnya. Oke, sekian dari saya, sukses untuk Anda. Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.